Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majelis Ta'lim Illiyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kajian hadis qudsi pada kesempatan ini membahas hadis qudsi nomor 98 halaman 115. Halaman 115 hadis qudsi nomor 98. Yang secara garis besar hadis qudsi ini berbicara tentang keutamaan perang Badar. Sehingga saking utamanya, istimewanya perang Badar, itu pun berdampak positif yang sangat luar biasa terhadap para sahabat yang ikut serta dalam perang Badar tersebut. Hadis ini diriwayatkan melalui seorang sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib ya. Ali ini adalah khalifah yang terakhir, yang keempat. Beliau adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Ali itu menikah dengan putri Rasulullah yang bernama Fatimah itu, Pak, Fatimah. Dan salah satu keistimewaannya, beliau ini salah seorang sahabat yang sangat cerdas, yang sangat luas ilmunya, sehingga sering digambarkan kalau Rasulullah itu adalah bagaikan lautan ilmu, maka Ali bin Abi Thalib ini adalah babul ilmi ya, pintu ilmunya itu adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali ini menuturkan ba'asani, telah mengutus saya gitu. Atau saya telah diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekalipun beliau mantunya Rasulullah, tetapi tetap gitu ya, memanggil Rasulullah itu dengan panggilan yang, dengan gelar yang Allah berikan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak sendirian beliau diutus itu. Wa Aba Marsad Al-Ghanawi ya, bersama seorang sahabat yang lain ya, atau dua orang sahabat yang lain. Pertama adalah Aba Marsad Al-Ghanawi, yang kedua Zubair bin Awam. Jadi bertiga lah Rasulullah itu mengutus tiga orang sahabat tadi. Untuk apa gitu. Nah, ini kan ceritanya hadis qudsi ini mengkisahkan tentang ini, Pak, beberapa hari ataupun beberapa waktu sebelum terjadinya Fathul Mekkah gitu ya, sebelum terjadinya ditaklukkannya kota Mekkah gitu. Yang mana kan sebelum Fathul Mekkah itu Rasulullah itu mengadakan ini bersama para sahabat, mengadakan persiapan besar-besaran itu, Pak. Berminggu-minggu, berbulan-bulan Rasulullah itu sangat intens
mengarahkan para sahabat, mendampingi para sahabat dalam rangka mempersiapkan penaklukan kota Mekah gitu Pak. Baik itu persiapan fisiknya gitu ya, khususnya orang-orang yang memang dipercaya oleh Rasulullah untuk terjun ke medan perang, ataupun persiapan logistiknya ya, persiapan persenjataannya. Nah, karena perang itu tipu daya Pak, perang itu tipu daya, maka pada saat itu Rasulullah pun menghembuskan berita gitu, baik itu terkait dengan jadwal keberangkatan ya, ataupun terkait dengan arah ya, jalur yang akan dilalui oleh Rasulullah dan para sahabat dalam rangka menaklukkan kota Mekah itu. Yang tentu saja kan berita itu dihembuskan oleh Rasulullah itu karena bagaimanapun tidak pasti persiapan itu kan akan tercium juga oleh orang-orang musyrik Mekah gitu. Ya, Rasulullah kan seorang nabi, seorang rasul yang sangat cerdas, sadar betul ini persiapan pasti akan tercium oleh orang-orang musyrik Mekah. Maka dihembuskanlah berita oleh Rasulullah itu, yang beritanya itu sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang akan beliau lakukan gitu Pak. Jadi berbohong dalam hal ini boleh Pak, dalam perang itu kan sebuah taktik, sebuah strategi. Jadi kalau dihembuskan umpamanya beritanya itu mau bulan depan gitu Pak, menaklukkan kota Mekah umpamanya Pak, saya belum mendapatkan mengenai waktunya itu, lalu berangkatnya minggu ini, nah itu kan taktik itu Pak, sehingga kan musuh santai-santai saja, wah nanti kan mereka menyerangnya bulan depan, tak taunya minggu ini gitu. Atau kalau seandainya dihembuskan beritanya mau melalui jalur A gitu, tapi ternyata jalurnya jalur B, nah itu kan sebagai ini apa istilahnya itu ya, taktik lah, strategi taktik ya, teknis itu kan dalam yang namanya berperang itu diperlukan Pak. Jadi seandainya nih kalau di negara kita mau menyerang suatu daerah gitu ya, umpamanya mau melalui jalur selatan gitu, tapi ternyata malah melalui jalur utara, nah itu kan sebetulnya berbohong gitu ya. Tetapi dalam perang gitu ya, karena memang perang itu adalah tipu daya, itu dibolehkan Pak, bolehkan. Nah itu dibangun Pak tuh strategi itu oleh Rasulullah itu, dan tentu sangat berharap itu waktu itu para sahabat betul-betul memegang rahasia itu. Nah tetapi ternyata rahasia itu bocor itu Pak, bocor. Ada yang membocorkan lah gitu. Tentu dengan beberapa alasan kenapa ada sahabat di Madinah yang membocorkan rahasia itu. Nah ketika bocor rahasia itu, Rasulullah mendapatkan wahyu Pak. Jibril mendatangi Rasulullah SAW dan memberitahu Rasulullah bahwa rahasia strategi yang engkau buat itu ada yang membocorkan itu. Ini kan kalau bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, nggak bakalan tahu ini Pak. Orang lagi sibuk-sibuknya tuh mempersiapkan diri, fokus. Tapi karena seorang nabi, seorang rasul diberitahu oleh malaikat Jibril tentu atas izin Allah.
Nah, maka pada saat itu Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib bersama 2 orang sahabat tadi untuk mengejar seorang perempuan yang akan membocorkan rahasia itu. Kita lanjutkan. Wa kulluna, dan tiap-tiap kami atau masing-masing kami farisun. Faris ini farasun itu kuda. Masing-masing kami itu mengendarai seekor kuda. Jadi ente boncengan gitu Pak ya. Kan ini dalam rangka pengejaran ini Pak. Memboncengan kan jadi lama mungkin di jalannya. Jadi kudanya 3, masing-masing bawa kuda. Kenapa mesti bertiga? Kan tadi beritanya kan yang namanya perang itu kan pasti ini Pak. Wah tuh sekarang aja kan terjadi perang antara Iran gitu ya dengan mana tuh Israel. Rame kan beritanya sampai ke Indonesia tuh Pak tuh. Ayo nama di mana-mana yang ngeruskeun teh eta wae geuning ramenya. Rek aki-aki rek nini-nini gitu arapaleun nya gitu. Sama waktu itu juga beritanya heboh juga Pak. Heboh di Madinah itu heboh itu. Dari mulut ke mulut itu kan betapa luar biasanya persiapan Rasulullah itu. Qala, nah Rasulullah bersabda intoliku. Nah, intoliku itu mirip dengan idhabu, pergilah kalian, tetapi intolik itu pergi dengan cepat, dengan segera Pak. Hatta sehingga, hatta ini harful goyah. Harful goyah itu huruf yang menunjukkan akan suatu tujuan Pak. Suatu tempat yang dituju gitu. Sehingga kalian itu tak tuh sampai Raudhatah. Raudhatah itu nama sebuah tempat, nama sebuah desa lah gitu Pak. Sehingga kalian sampai di sebuah tempat namanya Raudhatah itu. Raudhatah itu. Fa inna, maka sesungguhnya biha, hanya itu domir itu kata ganti kembali kepada raudhah. Jadi biha itu maksudnya bi raudhah, sehingga atau yang mana di raudhah itu imra'atan, kalian akan mendapati seorang perempuan minal musyrikin, dari kalangan orang-orang musyrik Mekah gitu. Itu kalau baca dalam riwayat itu namanya si Sarah itu. Jadi ngaran Sarah geus aya teh baretonya si Sarah kana teh. Jadi Sarah itu adalah seorang perempuan musyrik Mekah itu Pak. Yang mana dia itu meminta bantuan ke Yasrib, ke Madinah. Madinah waktu itu sudah lumayan makmur itu Pak. Ini Sarah ini nggak masuk Islam ini, atau belum masuk Islam, sehingga tidak ikut hijrah bersama Rasulullah ke kota Madinah. Dia tinggal di Mekah gitu. Tetapi kan di antara saudaranya, nah itu di antaranya adalah Hatib bin Abi Balta'a. Itu hijrah ke Madinah, masuk Islam lalu hijrah bersama Rasulullah ke Madinah. Nah, karena banyak saudaranya yang hijrah ke Madinah atau ada saudaranya yang hijrah ke Madinah, maka katakanlah tadi namanya Sarah itu datang ke Madinah dalam rangka meminta bantuan makanan gitu. Ya, mun ayeuna meureun di urang minta beas, meureun gitu ya. Minta sembako lah mun di urang mah. Datang ke Madinah tuh. Dan di Madinah itu bertemu dengan saudaranya. Siapa nih? Hatib bin Abi Balta'a.
yang pada saat itu, nah Hatib bin Abi Balta'ah itu menulis surat, Pak, untuk saudara-saudaranya, kerabatnya, anak istrinya yang ada di kota Mekah. Kan tidak semua sahabat masuk Islam terus hijrah, keluarganya juga masuk Islam, kan tidak begitu. Ada juga sahabat Nabi itu yang saking cintanya terhadap Islam, saking cintanya kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu rela berpisah dengan keluarganya, Pak. Itu sehingga ada beberapa orang sahabat yang hijrah ke Madinah itu sendirian, Pak. Ada yang suaminya masuk Islam ikut hijrah, istrinya, anaknya tertinggal gitu di Mekah, tetap menjadi orang musyrik. Ada juga yang istrinya masuk Islam, sahabiah, tapi suami dan anaknya tetap di Mekah karena nggak masuk Islam. Nah, Hatib bin Abi Balta'ah itu termasuk seorang suami yang masuk Islam, hijrah ke Madinah, tapi anak istrinya karena nggak masuk Islam tinggal di Mekah, Pak. Tapi pada saat itu belum turun ayat yang melarang atau yang memerintahkan untuk memutuskan hubungan suami istri kalau berbeda agama, belum waktu itu. Sehingga belum diceraikan, atau katakanlah belum sempat diceraikan, Pak. Jadi masih ada ikatan lah gitu. Jadi secara ini, Pak, secara hubungan suami istri dunia itu masih ada, tapi secara hubungan ideologis sudah terputus. Jadi masih kene salaki pamajikan gitu, tangan agamana geus beda gitu. Keyakinanna geus beda. Kita lanjutkan nih, baris ketiga, ma'aha, yang bersama perempuan tadi. Di sini nggak disebutkan nih siapa nama perempuannya itu, tapi kalau di hadis lain ada namanya Sarah. Yang bersama perempuan itu kitabun, ada sepucuk surat. Kitab itu artinya tulisan lah. Ada sepucuk surat min Hatib bin Abi Balta'ah, dari seorang sahabat yang namanya Hatib bin Abi Balta'ah, ilal musyrikin, untuk orang-orang musyrik yang ada di Mekah, khususnya untuk para pembesar musyrikin Quraisy yang ada di Mekah. Fa'adroknaha, nah adroka itu mengetahui, Pak, artinya itu a'lamu. Fa'lalu adrok, nah itu kami mendapatkan atau menemukan. Ha itu kembali kepada imro'ah, perempuan yang dimaksud oleh Rasulullah itu tasirun, sedang berjalan, ala ba'irin laha, dengan mengendarai unta itu. Haitsu, sebagaimana atau persis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana tadi? Di Raudhah itu kan. Jadi kata Ali, kami menemukan perempuan itu sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Nanti kalian di Raudhah akan bertemu dengan seorang perempuan musyrik, tangkap dia gitu, Pak. Katakan lamun papitoyo mual mungkin gitu. Ieu mati Madinah gitu Rasulullah, karena petunjuk dari Allah, mengetahui bahwa perempuan itu akan terkejar nanti. Makanya tadi kan intoliku, perginya harus cepat, Pak. Mengendarai kudanya harus cepat.
Jadi ente dikejar ku unta, ente Pak, ku kuda gitu tuh. Sementara si perempuan tadi kan naik bair, mengendarai unta. Dan 3 orang sahabat tadi mengendarai kuda gitu. Sehingga terkejarlah tuh di suatu tempat yang namanya Raudhah, persis seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini baru atau salah satu bukti kebenaran seorang nabi, Pak. Bukti bahwa Muhammad itu seorang rasul, seorang nabi. Itu kalau meleset aja, Pak, meleset mamanya, tempatnya itu enggak di situ, itu nanti akan dipertanyakan kenabiannya itu, Pak. Masa nabi meleset kawas dukun kan begitu itu? Karena nabi berdasarkan wahyu jadi tidak meleset, Pak. Nah, itu banyaklah peristiwa-peristiwa yang mengatakan bahwa nabi itu mengatakan A, B, C, D, itu terjadi betul, tepat itu. Bahkan kan dalam sebuah perang itu nanti akan ada orang kafir yang hidungnya tersabat pedang gitu. Betul hidungnya, Pak. Padahal kan ngarana perang boro-boro nyabat hidung, nyabat beteng yang beureun hese atuh, Pak. Ieu mah pas dina irungna pisan gitu, Pak. Nah, itu kan bukti seorang nabi begitu. Fakulna, lalu kami berkata, kata Ali ini. Ali mengatakan, fakulna, lalu kami berkata atau bertanya kepada perempuan itu, Alkitab, mana surat itu? Serahkan surat itu. Pakolat, ini pakai tak tanis, karena yang berkata kan perempuan. Kalau laki-laki kola, ini karena perempuan kolat, pakai tak. Lalu perempuan itu menjawab, ma ma'ana kitabun, saya itu tidak bawa surat. Surat apa? Menurut kan, namun nggak bohong kan segitu. Surat naon? Atau tengarti naon ditanyakan surat apa? Kenapa kau berbohong? Kan si perempuan tadi atau si Sarah tadi kan sudah diwanti-wanti, Pak, oleh Hatib bin jatuh ke tangan orang lain gitu. Harus sampai kepada pembesar musyrikin Mekah. Bahkan di riwayat yang lain dikatakan ini surat harus sampai ke Abu Sufyan katanya gitu, Pak. Kan di Mekah itu ada Abu Sufyan, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Nah, itu waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Belum. Karena kan Abu Sufyan masuk Islamnya ketika terjadi Fathul Mekah, ditaklukannya Fathul Mekah. Berikan nih surat ini kepada Abu Sufyan, jangan sampai jatuh kepada tangan orang lain. Maka si perempuan tadi berusaha untuk menyembunyikan surat itu dengan berbohong. Fa'anahna, enak kena dikieu tah ciri mun dikieukeun bae. Fa'anahna, fa lalu anahna ini menggeledah, bahasa orang apa? Lalu kami menggeledah perempuan itu, paltamasna, dan kami pun mencari, Pak. Kumaha geuning pan ngageledah geuning. Jadi lamun ngabohong teu ngaku pasti kan digeledah. Ya mungkin digeledah untanya, Pak. Kalau bawa kantong digeledah kantongnya gitu. Falam naro, dan kami tidak menemukan kitaban surat itu. Jadi digeledah di mana-mana gitu. Tapi surat itu tidak ditemukan. Fakulna, lalu kami kata Ali berkata, ma, tidak mungkin kadzaba berdusta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
teu mungkin Rasulullah bohong kan. Kamu yang bohong gitu. Kamu yang menyembunyikan surat itu. Kami yakin Rasulullah itu pasti benar gitu. Nah ini yakin ini Pak nih, keyakinan itulah yang harus dimiliki oleh seorang muslim Pak, terhadap Allah dan Rasulnya, terhadap Al-Quran dan As-Sunnah gitu Pak. Jadi ketika kita mempercayai Al-Quran, kita itu mempercayai, meyakini Allah dan Rasulnya. Ngan kadang sok dina omongan wungkul orang meyakinan teh Pak. Lamun geus diuji mah kadang sok goyah gitu Pak. Goyah. Nah, tiga sahabat tadi termasuk Ali, karena begitu yakin bahwa Rasulullah itu tidak mungkin bohong, yakin Rasulullah itu seorang nabi dan yang dikatakannya pasti berdasarkan wahyu, maka sekalipun perempuan itu mengatakan tidak ada surat, digeledah pun tidak ditemukan, mereka berkata tidak mungkin Rasulullah itu berbohong katanya. La tukhrijanna, sungguh ini disuruh milih nih Pak nih. Sungguh apakah engkau akan mengeluarkan Alkitab surat itu atau lanujarrodannaka, sungguh kami akan menelanjangimu gitu. Sok mending keluarkan eta surat mending ditaranjangan gitu ta. Awewe kan lamun digos ditaranjangan pan geumpeur atuh meureun batu. Kumaha ieu lamun ditaranjangan kan gitu. Padahal mungkin saja tidak akan menelanjangi, itu kan para sahabat itu banyak. Kan menggertak lah. Mending kamu keluarkan surat itu atau mending kami telanjangi gitu. Dan serius satu Pak, ini kan orang-orang ini orang-orang terlatih satu Pak. Jadi tidak kelihatan hanya sekedar menggertak gitu ya. Falamma maka ketika ro'at, nah itu ro'at. Ini paketa, ini kan kalau bukan perempuan ro'a itu Pak. Ro'a, tapi karena perempuan jadi paketa ro'at. Maka ketika si perempuan itu melihat al-jidda, keseriusan, kesungguhan, bener ieu mah euy cenah kitu dina haten teh nya. Ieu mah serius ditaranjangan saya. Daripada ditaranjangan mek jujur wae gitu Pak. Di ketika si perempuan itu melihat bahwa Ali bin Abi Thalib dan dua sahabatnya itu serius, maka dia menunjuk ila hujzatiha. Ini Pak, hujzatiha itu kepada ini nih, kepada ikat pinggang gitu Pak. Dia menunjuk ini ke tubuhnya, ke ikat pinggangnya. Wahia muhtajizah, yang mana dia itu bajunya itu diikat bikisain, dengan ikat pinggang tersebut. Jadi kan sok aya geuning zaman ayeuna mah awewe teh make baju terus di pinggangnya teh dimakai tali, dibeungkeut gitu Pak. Nah di balik tali itulah surat itu ada gitu. Fa akhrajathu, nah ini sarua nih pakai ta nih, fa akhrajat. Lalu si perempuan tadi mengeluarkan maksudnya Alkitab surat tersebut, keluarkanlah, diberikan. Pantolakna, lalu kami pun pergi ya. Biha maksudnya tadi dengan membawa surat itu, dan kami pun pergi dengan membawa surat tersebut ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali bin Abi Thalib dan dua orang sahabat tadi setelah mendapati surat tersebut, mereka pun segera pergi meninggalkan perempuan itu menuju Madinah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Faqala, maka berkatalah siapa? Umar bin Khattab. Ini kan ketika Rasulullah dan mengutus Ali bin Abi Thalib dan dua orang sahabat tadi, kan ada sahabat-sahabat senior Pak di Madinah itu, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman dan lain sebagainya di samping Rasulullah itu. Ya mereka tahu kenapa Rasulullah mengutus 3 orang sahabat tadi gitu, dan tentu kan menunggu-nunggu hasil dari pengejaran itu. Nah, datanglah mereka bertiga ke Rasulullah itu dan memberikan surat yang dimaksud oleh Rasulullah untuk diambil gitu. Pada saat itu berkatalah Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad khanallaha wa rasulahu wal mu'minin." Telah berkhianat. Nah, siapa yang telah berkhianat itu? Tadi tuh Hatib bin Abi Balta'ah itu. Hatib ini telah khianat gitu, Pak. 1 kepada Allah, 2 kepada Rasulullah, dan 3 kepada orang-orang beriman. Wah, iya mah bukan pelanggaran kecil ini mah. Bukan main-main. Ini sebuah pengkhianatan besar gitu. Khianat kepada Allah, Rasulullah, dan orang beriman. Ya bayangkan saja ini kan mau menyerang kota Mekah dirahasiakan, Pak. Persiapannya besar-besaran ini nih. Tiba-tiba ada yang membocorkan, maka pantaslah kalau Umar bin Khattab itu mengatakan ini khianat, ini nih nggak bisa dibiarkan gitu. Jadi Umar bin Khattab mengatakan demikian bukan karena kebencian, bukan, Pak. Karena memang itu menurut siapapun akan dikatakan itu adalah sebuah pengkhianatan. Pada nih maka biarkanlah saya, kata Umar itu, pala adriba, maka saya akan memenggal unukohu, lehernya. Biarkanlah Rasulullah saya memenggal leher Hatib gitu ya, karena dia telah berkhianat kepada Allah, Rasulullah juga orang beriman. Tapi oleh Rasulullah dilarang, Pak nih, dilarang. Kemudian pada saat itu Rasulullah bertanya kepada Hatib itu, wahai Hatib, nih pakolan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam arti bertanya, Pak. Wahai Hatib, ma hamalaka, ma apa? Ma-nya itu harful istifham itu, nanya. Apa hamalaka? Hamil itu kan membawa. Apa yang membawa engkau ala ma sonata, ala atas ma apa sonata yang engkau perbuat? Apa alasanmu gitu, Pak? Apa tujuanmu sehingga engkau melakukan hal seperti itu, sehingga engkau melakukan pengkhianatan seperti itu? Ini kan tidak ada yang menyangka, Pak, kalau Hatib akan melakukan hal yang sangat membahayakan seperti itu. Qala Hatib menjawab, ini kan kebayang tuh, Pak, bagaimana malunya Hatib, bagaimana takutnya Hatib, karena ini sebuah pelanggaran besar, pengkhianatan ini. Maka Hatib itu menjawab, wallahi, demi Allah, ma tidaklah bi aku Allah aku na mu'minan, demi Allah ya Rasulullah gitu. Tidaklah aku ini melepaskan keimanan
billahi kepada Allah, wa rasulihi dan kepada rasulnya. Kan salah satu ciri orang yang munafik itu kan kalau diamanahi hianat kan gitu. Kalau janji ingkar. Ini kan sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah. Kalian jangan bocorkan persiapan kita bahwa kita akan menyerang kota Mekah. Tentu seorang mukmin itu harus betul-betul memegang janji itu. Nah, makanya Hatib itu menjawab, saya ini ya Rasulullah tidak ada niatan sedikit pun untuk melepaskan keimanan saya kepada Allah dan Rasulnya. Saya ini masih orang beriman gitu. Saya ini masih beriman kepada Allah dan Rasulullah. Nah ini Pak nih, aradtu, nah aku menginginkan antakuna, supaya terjadi li untukku ingdal qaumi, di sisi kaumku, maksudnya di kalangan orang-orang musyrik Mekah, yadun, kekuatan. Jadi saya melakukan itu gitu, supaya saya itu memiliki semacam ini Pak, semacam karismatik lah, atau semacam supaya saya ini punya power gitu, punya karisma di kalangan orang-orang musyrik Mekah. Yadfa'ullahu, nah yang dengan kekuatan itu Allah akan melindungi an ahli, keluargaku. Kan tadi keluarganya kan nggak ikut hijrah Pak, anak istrinya, wa mali, dan juga hartaku. Nanti kita jelaskanlah maksudnya nih. Walaisa, dan bukanlah ahadun, seorang pun min ashabika, dari sahabatmu itu, illa, melainkan lahu, untuknya, hunaka, di sana di Mekah, min asiratihi, dari keluarganya, man, seseorang, yadfa'ullahu, yang dengannya itu Allah akan melindungi an ahlihi, keluarganya, wa malihi, dan hartanya. Maksudnya begini nih Pak, jawaban nih, alasan Hatib bin Abi Salamah itu begini, bin Abi Balta'ah itu begini, ya Rasulullah, saya ini kan dulu adalah orang yang anak angkat gitu. Saya ini seorang anak angkat, ada yang mengatakan budak lah. Saya ini seorang anak angkat. Saya ini di kalangan orang-orang musyrik Mekah, bahkan apalagi di kalangan para pembesar Mekah, itu nggak ada apa-apanya gitu. Saya ini ya orang miskin gitu, bukan keluarga terpandang gitu. Berbeda dengan para sahabatmu yang lain, berbeda dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan lain-lain. Mereka kan orang-orang terpandang katanya. Di Mekah pun banyak yang terpandang dari kalangan saudara mereka itu. Kan di antara sahabat-sahabat yang hijrah ke Madinah itu kan banyak juga yang tidak ikut hijrah keluarganya itu. Nah kalau saya gitu, karena dulunya bukan orang terpandang, orang hina lah saya ini gitu. Sementara anak dan istri saya kan di Mekah, apa yang saya miliki pun ditinggal di Mekah. Kan Pak boro-boro kaburu ngajual tanah atau hijrah teh, ditinggalkan itu tanah teh di Mekah teh gitu. Anak istri saya di Mekah, harta saya di Mekah. Sementara saya ini orang yang tidak dikenal, bukan orang yang punya wibawa, bukan orang yang punya pengaruh. Jadi seandainya terjadi penaklukan kota Mekah, siapa yang akan melindungi anak istri saya gitu? Siapa yang akan melindungi keluarga saya?
Nah, tujuan saya mengirim surat ini biar orang-orang Mekah itu berhutang budi lah gitu Pak. Berhutang budi. Atau biar orang-orang Mekah itu mereka tahu bahwa saya sekarang itu di Madinah sudah punya kekuatan, sehingga mereka mau melindungi anak dan istri saya. Sementara kalau sahabat-sahabat engkau yang lain, Abu Bakar, Umar, itu kan orang-orang terpandang. Di Mekah pun masih punya saudara-saudara yang terpandang. Kan masih kerabat itu Pak. Antara Rasulullah, Abu Jahal, Abu Lahab itu kan masih, itu kan pamannya itu. Begitu pula dengan Abu Bakar, Umar itu kan masih saudara-saudara. Nah, sementara sahabat-sahabat yang lain karena dulunya orang terpandang, maka ketika terjadi penyerangan kota Mekah itu akan ada yang melindungi keluarganya, akan dilindungi keluarganya, hartanya oleh para pembesar Mekah, termasuk oleh Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab akan dilindungi. Kan iya mah dulur nasi anu, yuk lindungi kan gitu Pak. Iya mah anak nasi anu lindungi kan gitu ta. Eta mah anak nasi eta bae paehgen kan gitu ta. Itulah alasan Hatib bin Abi Balta'a. Jadi kenapa saya bocorkan itu? Karena saya ingin supaya keluarga saya dilindungi di Mekah oleh tokoh-tokoh pembesar Mekah gitu. Kita lanjutkan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sodako." Benar katanya. Apa yang dikatakan oleh tadi Hatib bin Abi Balta'a itu benar. Dia jujur gitu. Dia menjawab seperti itu, beralasan seperti itu jujur. Fala taqulu, maka janganlah kalian wahai para sahabat mengatakan lahu kepadanya illa melainkan khairan, yang baik-baik gitu. Umar, kamu jangan mengatakan Hatib itu pengkhianat. Nah gitu Pak. Tapi kekeh nih Umar bin Khattab nih. Faqala, berkatalah Umar, innahu ya Rasulullah, sesungguhnya dia qad khanallaha wal mu'minin, telah berkhianat kepada Allah dan orang-orang beriman. Diulang nih oleh Umar ini. Terjadi perdebatan antara Umar bin Khattab dengan Rasulullah. Pada nih maka biarkanlah saya pala adriba, untuk memenggal unukohu, lehernya. Nah, dengan adanya peristiwa ini nanti bisa dilihat tuh di Quran surat Al-Mumtahanah itu ayat 1 itu Pak. Jadi asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surat Al-Mumtahanah itu karena peristiwa ini Pak nih. Turunlah tuh surat Al-Mumtahanah itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya'a tulkuna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku. Siapa orang-orang musyrik Mekah itu Pak? Wa aduwakum, dan juga musuh kalian yang kalian itu bocorkan sebagai wali. Janganlah kalian menjadikan mereka sebagai wali. Tulkuna ilaihim bil mawaddah, yang kalian itu berikan rahasia, bocorkan rahasia kepada mereka itu dengan kecintaan. Faqad kafaro, karena mereka itu telah kufur, billahi, kepada Allah, wa iyyakum, dan kepada kalian. Itu Pak asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surat Al-Mumtahanah begitu. Nah makanya yang namanya orang muslim, orang beriman nih Pak, tidak boleh membocorkan rahasia, apalagi rahasianya rahasia besar Pak, menyangkut keselamatan nyawa umat Islam, itu kepada orang-orang kafir itu. Ayeuna mah tuh lain ngabocorkeun rahasia deui.
kalah kerjasama jeung orang kafir gitu Pak, lain bocor eta mah geus babarengan kan gitu tah. Dikarenakan nih Umar bin Khattab itu kekeh petekeh gitu, ingin menghukum Hatib bin Abi Balta'ah. Faqala Rasulullah berkata, wahai Umar, alaisa min ahli Badar gitu. Nah ini Pak nih, bukankah Hatib bin Abi Balta'ah itu seorang sahabat yang pernah ikut perang Badar gitu. Nah ini diingatkan teman nih. Tadi kan Rasulullah sudah mengingatkan apa yang dikatakan oleh Hatib itu benar, dia jujur. Dia membocorkan rahasia dengan mengirim surat itu karena alasannya itu memang logis, Pak, logis tuh. Tapi kekeh Umar tidak mau terima alasan itu. Jadi sebetulnya Umar bin Khattab betul gitu Pak. Si itu pun alasannya betul, bukan kelakuannya, alasannya betul. Kalau tindakannya salah membocorkan rahasia itu, cuman alasannya betul. Nah, diingatkan oleh Rasulullah, wahai Umar, Hatib itu dia kan pernah ikut perang Badar gitu. Faqala, kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, la'allallaha, mudah-mudahan Allah ittala'a, melihat atau menampakkan ala ahli Badar, mudah-mudahan Allah melihat kepada siapapun termasuk kepada Hatib bin Abi Balta'ah yang pernah ikut dalam perang Badar. Faqala, Rasulullah bersabda, i'malu ma syi'tum. Nah itu. Ini Pak keistimewaan orang yang pernah ikut dalam perang Badar. Silahkan kalian berbuat apa saja semau kalian gitu. Faqad, karena sesungguhnya wajabat, telah diwajibkan, lakum, untuk kalian, al jannah, surga. Atau qad ghafartu lakum, karena aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ini keistimewaan orang yang ikut dalam perang Badar Pak. Jadi mau berbuat dosa apapun akan diampuni, itu akan diampuni. Kalau orang yang pernah ikut perang Badar, wah sigana lamun zaman ayeuna meureun Pak. Aya jaminan kitu tah, ada jaminan dari Allah dan Rasulnya bahwa silahkan berbuat apa saja, Allah akan mengampuni kalian, Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga. Sigana mumpang meungpeung meureun Pak tah. Mun urang gitu, mun urang. Tapi kan para sahabat nggak begitu Pak, nggak begitu. Bayangkan saja tuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin itu masuk surga, sudah dijamin. Tapi kan tahajudnya kan unggal peuting itu Pak. Ai urang teh can boga jaminan san karuhan unggal peuting kan gitu. Istighfar Rasulullah kan sehari sabaratus ratus kali kan gitu. Padahal jaminan masuk surga sudah di tangan itu Pak. Nah begitu pula sahabat-sahabat yang lain, walaupun mereka ikut perang Badar dan ada jaminan akan masuk surga, dosa-dosanya diampuni, tidak memanfaatkan kesempatan Pak dengan sebegitu saja. Tetap mereka itu menjaga akidahnya, menjaga ibadahnya, menjaga akhlaknya gitu Pak. Kenapa? Karena sekalipun ada jaminan dari Allah seperti itu, kan gini, Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, bukankah engkau telah dijamin masuk surga? Apa jawab Rasulullah? Tidakkah boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Kan gitu tak? Apa tidak boleh saya menjadi seorang hamba yang bersyukur gitu? Itu ketika para sahabat melihat Rasulullah sampai bengkak-bengkak kakinya karena lamanya berdiri sholat malam. Terkadang zaman ayeuna lamun bengkak teh lain kulantaran tahajud, kulantaran eta we meureun beri-beri.
atau asam urat. Dulu Rasulullah bengkak itu tahajud. Pada ma'at lalu meneteskan ainan Umar, mata Umar. Mendengar jawaban itu, bukankah Umar Hatib itu seorang sahabat yang pernah ikut perang Badar, yang sudah dijamin akan diampuni dosa dan dimasukkan ke surga? Umar itu langsung tuh Pak, luluh gitu dan meneteskan air mata. Waqala dan berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Nah, kenapa kok bisa seperti itu istimewa yang namanya perang Badar, Pak? Itu kan perang Badar itu itu kan perang pertama kali itu, Pak, dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat melawan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Itu kan kalau nggak salah tahun kedua Hijriah. Jadi 1 tahun berada di Madinah, hijrah ke Madinah. Nah, tahun keduanya itu terjadi perang Badar, Pak. Jadi ini peristiwa Fathul Mekah ini ada kaitannya nih, hadis ini bicara sebetulnya tentang ini, tentang persiapan menyerang kota Mekah, Fathul Mekah, tapi dikaitkan dengan keistimewaan perang Badar. Nah, tahun kedua Hijriah itu kan pernah terjadi perang Badar. Yang waktu itu ini bukan hanya peperangan secara fisik, Pak nih. Perang Badar itu perang antara dua ideologis itu, Pak. Antara ideologi Muslim dengan ideologi kemusyrikan itu. Musyrikan. Perang antara hak dan batil itu, Pak. Makanya di Al-Quran kan disebutnya juga Yaumal Taqal Jam'an atau Yaumal Furqan itu. Apa Al-Anfal itu ya. Disebutnya itu hari pembeda antara hak dan batil. Kalau dalam hadis yang lain disebutnya itu ini Qitalul Kubro atau Qitalul Udma. Itu perang besar itu, Pak. Kalau bahasa kekinian mungkin Al-Malhamah Al-Kubro, itu perang antara dua kekuatan besar. Nah, waktu itu kan sebetulnya umat Islam jumlahnya sedikit, Pak. Kan 313 dalam sejarah dikatakan. Sementara orang-orang pasukan orang-orang musyrik itu kan hampir 1000 orang. Awalnya sedikit, jadi kan sejarah singkatnya begini, Pak nih. Si Abu Sufyan dan juga para pengikutnya itu kan pulang berniaga, lalu melewati sekitaran kota Madinah. Nah, Rasulullah dapat wahyu bahwa mereka akan lewat sekitar kota Madinah. Waktu itu kan yang namanya habis dagang atau apa kan, dikisahkan itu kan sampai saking banyaknya harta yang dibawa, itu kan 70 ekor unta itu yang dibawa atau yang digunakan untuk membawa harta mereka, itu 70 ekor. Nah, terciumlah oleh Abu Sufyan bahwa perjalanan mereka akan dihadang oleh pasukan Rasulullah itu. Lalu Abu Sufyan mengirim itu salah seorang pasukannya itu, menurut salah mengatakan si Damdam gitu ya. Damdam untuk memberitahu kepada orang-orang musyrik Mekah, pembesar Mekah, sambil itu dirobek bajunya itu bagian depan belakangnya itu agar terkesan bahwa memang betul pasukan Rasulullah itu telah menyerang mereka. Jadi untuk dalam rangka menyunut amarah orang-orang musyrik Mekah seperti itu. Nah, maka dikirimlah tuh oleh yang namanya Abu Lahab. Abu Lahab kan nggak ikut, Pak, waktu itu. Yang ikut itu kan Abu Jahal, Abu Sufyan itu. Dikirimlah waktu itu 950 ekor unta, 100 ekor kuda itu. Oh, itu untuk menuju sebuah tempat yang namanya Badar. Badar itu nama sebuah parit yang dibikin atau milik seorang yang namanya Badar itu, Pak. Nah, pada saat itu ideologi keimanan
menang telak gitu Pak, bisa mengalahkan kekufuran, kemusyrikan gitu. Dan itu jumlahnya sangat sedikit. Para sahabat itu persenjataannya pun sangat sederhana gitu. Kekuatannya pun belum seberapa. Maka betul-betul orang yang ikut dalam perang Badar itu adalah orang-orang yang betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya. Beda apa dengan perang-perang yang lain? Dalam arti beda itu begini, kalau dalam perang yang lain umat Islam sudah agak kuat Pak, persenjataan sudah agak lengkap. Tapi perang Badar ini kan boleh dibilang dadakan itu apa, dadakan. Orang yang tidak kuat mah imannya tidak betul-betul kuat, itu berat untuk berangkat ke medan Badar itu. Nah makanya begitu besar jaminan dari Allah dan Rasulnya bagi siapapun yang ikut dalam perang Badar. Sampai tadi, silahkan berbuat apa saja karena kalian sudah diwajibkan untuk masuk surga atau akan diampuni dosa-dosanya. Nah mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.